Kejadian pasal 26 ini merupakan kisah bagaimana Ishak berada di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama dari pasal 26 ini tertulis seperti ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat pertama dibuka dengan sebuah gambaran bahwa pada saat itu, pada zaman Ishak di mana dia ada, kelaparan hebat terjadi di negeri itu. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan melarang dia untuk jangan pergi ke Mesir dan tetap diam ke negeri yang akan dikatakan oleh Tuhan, maka Ishak melakukan ketaatan penuh dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-12 saya bacakan buat Anda. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Mendapat hasil 100 kali lipat itu harus dikondisikan dengan cuaca yang mendukung, kondisi tanah yang mendukung, tanah yang sangat subur, pasokan air yang sangat cukup. Dalam situasi yang sangat mendukung, barulah masuk akal jika mendapatkan tuaian 100 kali lipat. Tapi justru di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ini, kita melihat situasinya sama sekali tidak mendukung, karena sedang terjadi kekeringan dan sedang terjadi kelaparan hebat di situ. Dan bagaimana mungkin dalam situasi yang sama sekali tidak mendukung, justru Ishak sangat diberkati, karena apa yang dia tabur maka menghasilkan tuaian 100 kali lipat. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bagian berikutnya di dalam ayat yang ke-12 itu. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi ternyata benar apa kata Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi apa-apa. Bukan berarti ayat itu mengajar kita untuk bermalas-malasan. Bukan berarti ayat itu mengajar kita bahwa berkat itu benar-benar hanya dari Tuhan, kita hanya duduk diam saja. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita mengerti bahwa sesungguhnya berkat itu Tuhan yang kirimkan bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan hidup dalam ketaatan. Ishak diberkati bukan karena dia menabur, bekerja keras, bukan karena dia mengusahakan ini dan itu. Ishak diberkati karena ia memang diberkati oleh Tuhan. Ia disayangi oleh Tuhan. Ia dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat Ishak begitu taat kepada perintah Tuhan. Saya yakin sekalipun tidak tertulis dalam kisah ini, Ishak menabur di masa kekeringan pun kemungkinan besar karena Tuhanlah yang memerintahkannya. Maka tidak heran ketika Ishak diberkati Tuhan, ayat yang ke-13 dikatakan, dan orang itu, maksudnya Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini sebuah bahasa yang sangat indah, sebuah penekanan yang luar biasa. Kian lama kian kaya, menjadi kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Dengan kata lain, Ishak benar-benar orang yang sangat kaya dan diberkati Tuhan. Kita juga melihat berikutnya bahwa Abimelek pun menjadi takut. Jangan-jangan dengan kekayaan yang dimiliki Ishak itu bisa mempengaruhi kedudukannya. Ayat-ayat berikutnya tertulis bahwa Abimelek menyuruh Ishak untuk pergi dari tengah-tengah mereka, sebab Ishak menjadi jauh lebih berkuasa daripada Abimelek. Dan Ishak akhirnya pergi. Dan ketika dia pergi, dia menggali kembali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham. Disinilah kita melihat cerita demi cerita menunjukkan setiap kali Ishak menggali sumur yang sebenarnya merupakan sumur dari keluarganya, yaitu di zaman Abraham ayahnya. Setiap kali
air membual dari situ. Maka datanglah orang Filistin untuk merebutnya. Dan Ishak mengalah, dia pindah ke tempat lain, menggali sumur lain, direbut lagi, mengalah lagi, mencari air lagi, menggali sumur lagi, membual airnya, direbut lagi. Kita melihat bahwa disinilah mengalah itu indah. Ishak bersedia mengalah, bukan karena dia tidak punya kekuatan. Ingat, bahkan Abimelek pun takut karena Ishak jauh lebih berkuasa daripada dia. Tapi kita melihat Ishak punya kekuatan untuk membalas. Ishak punya kekuatan untuk memerangi orang-orang yang merebut sumur itu. Tetapi Ishak lebih milih untuk mengalah. Sampai pada satu titik yang mendapatkan sumur yang namanya Rehobot. Dan di sumur inilah tidak lagi terjadi pertengkaran. Belajar dari Ishak, bekerja keras, bekerja dengan rajin, tetapi juga mengandalkan Tuhan. Kombinasi yang luar biasa. Orang yang tidak pernah menyerah, orang yang tidak putus asa, dihambat tapi terus maju, ditutup tapi dia terus menggali dan seterusnya. Itulah tipikal Ishak. Makanya tidak heran Ishak menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga akan melihat bahwa sesungguhnya benar Ishak diberkati itu karena faktor Tuhanlah yang terutama, bukan yang lain. Perhatikanlah ayat yang ke-24. Malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Ishak diberkati karena Tuhan mengingat janji sumpahnya kepada Abraham. Maka saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya, kalau kita menjadi orang percaya yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, memegang teguh perjanjian Allah, maka hidupmu akan diberkati. Dan tidak hanya hidupmu yang diberkati, anak, cucu, keturunanmu pun akan diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata, tidak pernah kulihat orang benar meminta roti. Keturunan orang benar akan dipelihara Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Cerita ini hendaknya membangkitkan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, amanlah hidup kita dan terpeliharalah anak cucu dan keturunan kita. Karena Tuhan akan mengingat iman kita hari ini. Tuhan berkati.